Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Lulu Lukmiati dapat kembali menjumpai Anda dalam Beranda di hari ini Kamis 23 Mei 2013. Nah pemirsa, semoga Anda dalam keadaan yang sehat-sehat, sudah berkumpul dengan keluarga atau mungkin Anda masih dalam perjalanan atau mungkin juga Anda masih di tempat kerja, nah mungkin Anda bisa bersantai-santai. Nah kalau kita bicara nih, besok itu adalah pengumuman ujian nasional dan memang di waktu-waktu yang sekarang ini adalah waktunya orang untuk lulus sekolah, lulus kuliah. Nah kemudian mau kemana ya kalau misalnya setelah sekolah, apakah langsung bekerja atau mau kuliah dulu melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah kalau misalnya Anda ingin langsung bekerja atau misalnya Anda saat ini sedang ingin mencari-cari pekerjaan yang sesuai dengan diri Anda atau minat Anda atau merasa Anda sudah mulai bosan dengan situasi yang sekarang, nah Anda ingin mencari-cari. Nah, kira-kira pekerjaan seperti apa yang cocok ya? Apakah dilihat dari gaji? Apakah mungkin dilihat dari suasana, lingkungan? Nah, begitu banyak hal yang menjadi pertimbangan ketika orang memilih pekerjaan. Nah, ini tepat sekali karena selama 1 jam ke depan saya akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya terkait dengan pekerjaan yang sesuai dengan minat Anda. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 021 5155111. Saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini. Di sebelah saya sudah ada Ibu Monica Kumalasari. Apa kabar Ibu? Selamat sore Mbak Lulu, kabar baik. Kabar baik ya. Semakin cantik nih kayaknya Ibu nih ya. Terima kasih. Oke, baik. Dan sudah ada juga Priscilla Niki Julun, seorang senior consultant headhunter. Apa kabar Mbak Sila? Baik Mbak Lulu. Baik ya. Dan juga ada Bapak Riki Mulani, ini headhunter dan juga presti dari Quantum Select Indonesia. Apa kabar Pak Riki? Baik, selamat sore. Baik nih, saya mungkin langsung penasaran sama yang headhunter nih, karena ini cocok banget nih kalau misalnya Anda lagi cari-cari pekerjaan. Nah ini harus kenal sama Pak Riki nih, Pak Riki dan juga Mbak Sila nih, karena mereka nih yang akan menyalurkan gitu ya minat Anda, bakat Anda ke pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan minat atau bidang Anda. Benar seperti itu ya kalau kita bicara mengenai headhunter gitu ya. Mengenai profesi ini kan sebenarnya cukup baru ya kalau kita bilang gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ketika orang-orang supaya dilirik nih sama headhunter untuk ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keinginannya. Gimana Pak Riki? Oke, profesi ini sebenarnya tidak baru ya. Sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 20 tahun yang lalu. Tapi memang baru boomnya sekitar 10 tahun terakhir ini. Dan 2 tahun terakhir ekonomi Indonesia yang sangat baik ini juga memicu bahwa perusahaan-perusahaan sudah mulai sangat terbiasa menggunakan jasa headhunter untuk mencari karyawan. Apa keuntungannya sebenarnya menggunakan jasa headhunter? Fokus kami pada kecepatan dan ketepatan, gitu ya. Jadi intinya adalah untuk menghemat waktu dan menjaga kualitas, basically gitu ya. Memang headhunter ini identik dengan pencarian untuk middle manager above atau orang-orang yang sudah berpengalaman. Tapi saat ini Indonesia juga sudah mulai menggunakan jasa headhunter untuk mencari fresh graduate dari level baru lulus sampai yang atas gitu ya. Jadi kami juga di sini melakukan itu gitu ya. Jadi kita juga bantu untuk menjadi jembatan bagi orang-orang yang baru akan wisuda. Kita masuk ke kampus-kampus untuk memperkenalkan apa opportunity yang ada di luar sana yang bisa kita tawarkan kepada mereka dan untuk menjembatani mereka kepada employer juga. Oke, nah untuk saat ini sebenarnya apa sih bidang-bidang yang paling banyak diminati atau yang paling banyak membutuhkan gitu? Skill apa yang dibutuhkan biasanya? Hampir semua skill saat ini sedang dibutuhkan karena banyak sekali perusahaan-perusahaan lokal baru yang buka. Dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang sudah buka di Indonesia dalam 1-2 tahun terakhir ini sangat besar jumlahnya gitu. Jadi seperti rebutan market gitu ya. Nah yang penting sih sebenarnya kebanyakan setiap company-company ini mencari orang-orang yang outstanding achievementnya selama masa kuliah gitu ya. Terutama yang GPA-nya lebih baik daripada yang lain, yang mempunyai skill communication yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau yang sudah biasa-biasa saja sudah tidak begitu dicari karena proses seleksi itu juga kan ribuan dan ada step-stepnya yang harus dilalui. Jadi dengan itu akan tersortir siapa yang paling outstanding di antara yang ada. Baik, nah saya ke Mbak Sila sebagai senior consultant yang sering berhubungan ya interview dengan para calon-calon ini, calon-calon karyawan. Nah bagaimana dari pengalaman kira-kira sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi unik ya, artinya untuk menjadi yang dipilih menjadi outstanding? Oke, sebenarnya sama kayak yang Pak Riki bilang gitu ya, communication skills-nya. Karena banyak banget fresh graduate terutama gitu ya, baru lulus, kadang-kadang mereka sedikit anggap remeh ya saat datang gitu ya, mungkin dari groomingnya juga kurang, dari mereka cara komunikasi, confidence-nya itu juga kadang-kadang nggak ada gitu ya.
Dan agak-agak kendala kadang-kadang anak-anak fresh graduate ini suka banyak agak sedikit picky ya. Oh gitu ya, picky ya. Iya. Padahal justru mereka fresh graduate tuh harusnya Welcome ya, welcome untuk ya, semua. mencari semua gitu ya, mumpung belajar gitu. Enggak, justru mereka agak-agak sedikit picky karena ada yang mau yang langsung posisinya agak sedikit Tinggi. middle level atau apa gitu. Sebenarnya sih yang dibutuhkan nomor satu communication skills, kemudian confidence. Gimana cara mereka present, Menjual diri Iya, gitu ya, tanda betul. kutip ya. Gitu, lebih ke situ sih. Oke, baik. Kalau Bu Monica nih melihatnya, kalau kita mencari pekerjaan itu kan memang harus sesuai dengan minat, atau kadang kita melihat apakah memang juga tergantung kebutuhan juga lah gitu ya. Menjadi ya udah deh nggak usah munafik gitu. Saya sebenarnya nggak terlalu tertarik sama bidang ini, cuman karena duitnya nih, gajinya nih menggoda gitu. Gimana Bu? Jadi dalam hal memilih pekerjaan, perhatikan dulu ada 3 hal di sini. Apa saja? Ada terkait dengan bakat, ada terkait dengan kecerdasan, Oke. ada terkait dengan minat. Nah, kalau bakat itu dikatakan sebagai natural potential di mana seseorang bisa melakukan at the best gitu ya. Jadi bakat secara genetik yang sudah dimiliki. Jadi dia udah punya sumber dayanya sendiri yang bagus pada beberapa bidang tertentu spesifik. Oke. Nah, yang kedua adalah tadi kecerdasan. Nah, kita mengatakan di sini kecerdasan adalah sebetulnya merupakan satu faktor umum. Kalau tadi bakat adalah faktor khusus gitu kan. Ya, individual. Nah, lagi-lagi sekarang yang saya katakan tadi ini mengenai minat gitu kan. Minat adalah merupakan satu dorongan, adalah merupakan satu kecenderungan ya kan. Nah, berarti kalau kita mengatakan seperti itu, minat ini bisa berubah-ubah nggak? Coba Bisa, saya tanya ya. Mbak Lulu, waktu kecil cita-citanya jadi apa? Iya, berubah-berubah sih memang Iya, ya. jadi minat itu masih bisa diutak-atik, masih bisa dirubah gitu. Oke. Tetapi kalau seseorang bekerja sesuai dengan bakatnya, maka dia akan bisa menampilkan satu performance yang memang at the most, Totalitas ya jadinya ya. totalitas gitu. Tapi kayaknya agak susah juga mungkin ya. Atau kita lihat dari lapangan pekerjaan yang ada, apakah memang ketika orang punya bakat, artinya kan dia mempunyai passionnya gitu ya. Nah, mungkin lapangan pekerjaannya itu tidak bisa terlalu mendukung. Ya, nah ada lagi satu ingredient yang harus kita perhatikan dalam rangka seseorang mencari kerja, Iya, tetapi apa? value. Value-nya? Value adalah nilai-nilai gitu loh. Jadi ketika saya baru fresh graduates, maka value saya adalah yang penting dapat pekerjaan dulu. Pekerjaan. Oke. Mungkin value seseorang adalah karena udah lama menderita, maka pekerjaannya apapun ya, tetapi Ambil penting aja dapat ya, duit dulu. Nah, seiring dengan berjalanannya waktu, maka value seseorang akan berubah. Gitu. Oke. Dan 4 hal itu yang harus diperhatikan dulu ya Mbak 4 hal Lulu itu ya. yang harus diperhatikan itu ya. Oke, nah ini semakin menarik, jadi sudah mulai kebuka ya kira-kira untuk mencari pekerjaan tuh yang harus mempertimbangkan tadi 4 hal yang dikatakan oleh Bu Monica. Nah, Anda setuju atau enggak, Anda juga bisa dapat berpartisipasi atau mungkin Anda juga ingin tanya-tanya mengenai pekerjaan-pekerjaan yang memang mungkin ada yang ingin Anda sasar gitu. Baik, kami akan kembali saat lagi dan kami juga mengundang partisipasi Anda di lantai telepon 02151555111. Kami kembali saat lagi.